Selamat pagi Jemaat GPD Tanah Tinggi yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam renungan pagi. Mari kita mulai hari kita dengan saat teduh bersama Tuhan. Saudara bisa buka Alkitabnya. Ayat kita hari ini ada dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayatnya juga yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Amin. Saudara-saudara, cerita ini adalah cerita tentang bangsa Israel. Di saat bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, mereka dipimpin oleh Musa untuk mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus agar mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Tetapi sepanjang jalan yang terjadi apa? Mereka bersungut-sungut. Setiap kali mereka bersungut-sungut, ada aja kejadian yang terjadi sama mereka. Makanya kita mau belajar saudara-saudara untuk kita mau ikuti arahannya Roh Kudus. Mari sama-sama kita sadar, di saat kita tidak mengikuti tuntunan Roh Kudus, seringkali kita menggerutu saudara-saudara. Seringkali kita mengeluh dari dalam banyak hal. Nah, mengeluh itu saudara-saudara tidak ada gunanya selain daripada itu melemahkan kita saja dan mencuri kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi di saat kita berterima kasih dan kita mensyukuri banyak berkat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita, justru hal itulah yang memberikan kepada kita kekuatan. Orang Israel saudara-saudara di saat mereka keluar dari Mesir, wah komplain terus, ini komplain sana komplain. Ya saudara-saudara ya, dan apa yang terjadi, musuh mereka menghancurkan mereka saudara-saudara. Adalah diserang sama inilah, ada lagi diserang sama itu. Itu saudara-saudara adalah satu mungkin ya jelmaan ya kita bisa bilang ya. Sebenarnya bukan jelmaan sih, katanya kurang tepat. Itu adalah satu manifestasi saudara-saudara dari malaikat maut yang Tuhan izinkan untuk menggerecok kehidupan mereka di saat mereka menggerutu dan bersungut-sungut. Mereka dilemahkan saudara-saudara dengan sebegitu rupanya sehingga mereka tidak mampu menjalani pertandingan iman yang baik. Musa bawa keluar 600.000 saudara-saudara. 600.000 itu semuanya angkatan yang pertama, semuanya komplain dan semuanya dilibas habis saudara-saudara oleh maut. Cuman ada 2 orang sisanya, Yosua sama Kaleb. Mereka menghadapi pergumulan yang sama seperti kita. Tetapi saudara-saudara, bukan hanya pergumulannya doang yang sama, tetapi berkat yang mereka alami sebetulnya luar biasa loh saudara-saudara loh. Mereka bisa nyebrang laut Teberau, mereka bisa melihat Tuhan berjalan dengan 10 tulahnya, mereka melihat tiang awan tiang api, mereka melihat mujizat Tuhan dinyatakan lewat mana, semua saudara-saudara. Tapi sayangnya mereka memilih untuk fokus kepada kesulitan, fokus kepada air pahit, fokus kepada ketidakpastian, fokus kepada ketidakpuasan mereka selama di padang gurun, dan akhirnya saudara-saudara perkataan mereka penuh dengan kepahitan dan akhirnya mereka mengeluh kepada Tuhan. Nah, makanya saudara-saudara, kita belajar kenapa orang Israel itu ceritanya sekarang ada. Kenapa kita bisa diberikan Alkitab untuk baca soal cerita mereka, agar itu bisa menjadi satu sumber informasi agar kita bisa lebih bijak lagi saudara-saudara. Mengeluh itu tuh tidak membuka pintu saudara-saudara buat berkat kita, tetapi malah membuka pintu untuk iblis bisa menyerang kita. Mari kita imbangkan dengan rasa syukur. Rasa syukur itu saudara-saudara membangun tembok perlindungan di sekeliling kita. Perlindungan yang daripada Tuhan yang tidak bisa dijebol oleh siapapun juga. Di saat kita mengalami keadaan yang kita tidak sukai, mengeluh itu normal. Tetapi karena kita lebih daripada normal, kita orang-orang yang luar biasa, gak mau seperti biasa aja saudara-saudara. Kita mau sambut saudara-saudara permasalahan apapun dengan ucapan syukur, karena Tuhan beserta kita. Dan di saat kita memuji Dia, kita bersyukur atas kehadirannya saudara-saudara, Tuhan yang akan bertindak dan memutarbalikkan keadaan, menunjukkan kebaikannya dinyatakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara sedang alami, tetapi satu hal yang saya mau kuatkan kepada saudara, mari sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita hitung berkat kita, dan cepat atau lambat percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Amin. Saudara-saudara, kita memulai hari kita dengan pujian penyembahan. Kita mau naikkan satu lagi pujian. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang ku alami sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa saudara-saudara, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami ingatkan kembali hari ini Tuhan, untuk tidak mengeluh, untuk tidak komplain, tidak menggerutu, tetapi biarlah kiranya Tuhan hati kami limpah dengan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun di dalam badai bergelora pun Tuhan kami sadar dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Biarlah kiranya Tuhan ucapan syukur kami Tuhan bisa menyentuh hatimu, dan biarlah kiranya Engkau bertindak Tuhan kepada kami, menunjukkan kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kepadamu saja Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Berdoa untuk seluruh jemaat GPDI Tanah Tinggi, Tuhan berkati kami dengan kesehatan, kekuatan yang baru, sembuhkan di antara kami yang sakit, berikan jalan keluar Tuhan buat pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang berserta dengan kami hari ini, di dalam kami menjalani aktivitas kami, dalam kami bekerja, berusaha, merintis bisnis yang Tuhan sudah titipkan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan memperkenankan langkah-langkah kami, dan kami beroleh Tuhan kasih setia-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami, untuk rumah tangga kami. Senantiasa Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara. Biarlah kiranya Tuhan kami dapat Tuhan sepanjang umur hidup kami Tuhan berada di dekat-Mu dan menikmati Tuhan setiap kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan bangga punya Allah yang hebat seperti Engkau. Biarlah kiranya dalam hidup kami ini Tuhan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami hanyalah Tuhan tanah liat di tangan tukang periuk. Biarlah kiranya Tuhan bentuk kami Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan ingini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau ikut kehendak-Mu, ikut rencana-Mu. Kami alaskan doa ini dalam satu nama yang kudus, di dalam nama-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, jangan lupa hari ini tetap baca Alkitab, 3 pasal perjanjian lama atau pasal perjanjian baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.